Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertemakan zombie yang berjudul Army of the Dead. Film ini tayang pada tahun 2021 yang menceritakan tentang wabah virus yang telah menyebar ke seluruh kota Las Vegas. Virus ini telah mengubah lebih dari 80% penduduknya menjadi zombie. Setelah itu, terdapat orang yang menjalankan sebuah misi untuk mengambil uang yang masih di dalam brankas di kota tersebut. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ketika para tentara sedang mengawal sebuah truk kontainer yang berasal dari area terlarang. Di dalam perjalanan, mereka tak menyadari ada sepasang kekasih tak sengaja berbelok ke jalur lain, sehingga terjadilah kecelakaan antara truk dan mobil itu. Para tentara kemudian menelpon kantor pusat dan melaporkan kejadian tersebut. Namun mereka justru menyuruh para tentara untuk segera menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muatan kontainer itu terbuka sendiri dan muncul sosok makhluk mengerikan yang tak lain adalah zombie. Sosok itu langsung menyerang mereka semua. Setelah kejadian itu, zombie itu beserta para tentara yang kini telah berubah menjadi zombie bersiap untuk menyerang kota Las Vegas. Hanya dalam semalam, kota Las Vegas yang terdiri dari jutaan penduduk kini telah berubah menjadi lautan zombie. Beberapa pasukan elit ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Namun karena penyebaran virus zombie itu sangatlah cepat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun dinding penutup dan menutup seluruh jalur masuk menuju kota tersebut dengan menggunakan kotak kontainer. Beberapa bulan kemudian, seorang bos dari salah satu kasino terbesar yang ada di Las Vegas bernama Tanaka memberikan sebuah misi rahasia pada salah satu mantan tentara elit bernama Scott untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta dolar. Uang itu tersimpan di dalam sebuah brankas. Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott dan juga timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa blueprint dan struktur dari bangunan yang ada di sana untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, di sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding, seorang ibu bernama Geta meminta Kate yang merupakan anak dari Scott yang saat itu bertugas sebagai seorang relawan untuk menjaga anak-anaknya karena ia hendak masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Dengan bantuan dari seorang penjaga bernama Coyote, ia berencana masuk ke dalam sana dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino. Rencananya uang itu akan ia gunakan agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina tersebut. Meski begitu, Kate berusaha melarangnya karena hal itu memiliki resiko yang sangat besar. Mereka berdua sempat berdebat hingga akhirnya mereka dipisahkan oleh si petugas bernama Bolny. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia terpaksa membunuh istrinya sendiri karena istrinya telah berubah menjadi zombie. Lalu ketika ia terbangun dari tidurnya, Scott langsung menelpon dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang telah diberikan sebelumnya. Tak lama setelah itu, Scott mulai merekrut satu persatu orang yang ia kenal untuk ikut dalam timnya, yaitu Maria dan juga Vander yang merupakan mantan pasukan elit.
Ia menjanjikan bayaran 5 juta dolar setiap orangnya, termasuk Scott sendiri. Lalu sisanya yaitu Peter, seorang pilot helikopter, dengan bayaran 2 juta dolar. Maggie Guzman, seorang YouTuber pemburu zombie, dengan bayaran 500 ribu dolar. Dieter, seorang hacker pembobol brankas, dengan bayaran 250 ribu dolar. Dan sisanya untuk kebutuhan setelah memburu para zombie. Lalu setelah selesai merekrut anggota tim, mereka pun segera menyiapkan senjata mereka masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk melindungi nyawa mereka dari para zombie. Keesokan harinya, saat mereka semua sedang berkumpul di sebuah tempat, ternyata Guzman mengajak beberapa temannya yang bernama Damon dan Sember untuk ikut dalam misi tersebut. Lalu ketika semuanya saling mengenal satu sama lain, Tanaka pun mulai menjelaskan rencana yang telah ia buat agar misi mereka bisa berjalan lancar. Rencananya, setelah mereka berhasil memasuki dinding, mereka semua akan menerobos sekumpulan zombie yang ada di sana. Setelah mereka tiba di gedung tempat brankas itu berada, Peter akan pergi ke atas untuk mempersiapkan helikopter, sementara yang lain akan ikut dengan Dieter ke brankas untuk mengambil seluruh uang yang ada di sana. Lalu setelah semuanya selesai, mereka semua bergerak menuju tempat Peter sambil membawa uangnya. Namun tak hanya itu, mereka akan didampingi oleh salah satu anak buah Tanaka untuk mengawasi mereka agar mereka tak membawa kabur uangnya. Mereka juga harus bisa menyelesaikan misi tersebut 1 hari sebelum pemerintah meledakkan seluruh kota Las Vegas dengan bom nuklir. Setelah mendengar rencana gila itu, ternyata Damon, teman Guzman, tak berani melawan zombie sehingga ia memutuskan untuk tak ikut dalam misi itu. Malam harinya, Scott meminta Kate untuk membantunya masuk ke dalam dinding, dan ia berjanji akan memberikan uang dari hasil menyelesaikan misi tersebut sehingga Kate bisa menggunakan uang itu untuk menyekolahkan anak-anak yang berada di dalam kamp karantina. Keesokan harinya, mereka pun segera berangkat menuju camp menggunakan bus yang dibawa oleh Kate. Sesampainya di sana, mereka bertemu Coyote yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas. Tak lama setelah itu, ketika Kate menghampiri tempat kita, ternyata kita telah pergi menuju ke dalam dinding sehingga Kate marah dan langsung memukul Coyote hingga ia terjatuh ke tanah. Ternyata selama ini Coyote tak tahu bahwa kita memiliki seorang anak sehingga ia membiarkannya masuk begitu saja. Mendengar hal itu, Kate memaksa Scott untuk ikut bersamanya agar ia bisa mencari kita di dalam sana. Awalnya Scott menolak keinginan Kate, namun karena Kate mengancam akan pergi sendirian, ia pun terpaksa membiarkannya ikut bersama mereka. Tak hanya itu, Kate, Coyote juga meminta Scott untuk menambahkan 1 orang lagi, yaitu Bert, karena ia benar-benar membutuhkannya di dalam sana. Dengan iming-iming uang sebesar 2.000 dolar, Bert menyetujui rencana Coyote untuk ikut bersama Scott memasuki wilayah para zombie. Akhirnya mereka pun memasuki wilayah para zombie yang ada di sana. Namun baru saja mereka masuk ke sana, tiba-tiba terdengar suara auman seperti hewan buas datang menghampiri mereka, dan ternyata itu adalah suara dari harimau zombie. Awalnya mereka semua sempat panik, tapi ternyata harimau zombie itu hanya lewat dan tidak berniat untuk menyerang mereka semua. Setelah kejadian itu, Coyote segera menghampiri Bert dan mencoba meminta pistol miliknya.
Lalu setelah Bert memberikan pistolnya, tiba-tiba Coyote langsung menembak kakinya sambil mengatakan bahwa mereka membutuhkan tumbal untuk diberikan kepada para zombie tersebut. Maria mengira bahwa Coyote telah mengkhianati mereka semua, tapi ternyata Coyote melakukan hal itu karena jika mereka tidak memberikan tumbal, maka mereka akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar dari zombie-zombie biasanya atau disebut sebagai zombie alpha. Selain itu, alasan mengapa Coyote menggunakan Bert sebagai tumbal adalah karena ia sering berbuat jahat pada perempuan yang ada di dalam kamp karantina. Mendengar hal itu, para anggota tim yang lain akhirnya setuju untuk menjadikan Bert sebagai tumbal agar mereka bisa melewati kota itu tanpa diganggu oleh para zombie alpha. Tak lama setelah itu, sang ratu zombie beserta salah satu pengawalnya datang dan langsung membawa Bert pergi menuju ke suatu tempat. Di dalam sana, para zombie alpha mengelilingi Bert hingga akhirnya salah satu zombie yang disebut sebagai raja zombie datang untuk mengubahnya menjadi zombie alpha. Sepertinya jika seseorang digigit oleh raja zombie, maka mereka akan berubah menjadi zombie alpha. Sementara jika mereka tergigit oleh zombie alpha, maka mereka akan berubah menjadi zombie biasa. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, kini mereka harus melewati sebuah gedung agar bisa sampai di gedung yang mereka tuju. Tanpa mereka sadari, ternyata di dalam sana ada banyak sekali zombie yang sedang tertidur. Namun karena tak ada jalan lain, mereka terpaksa melewati sekumpulan zombie yang sedang tidur tersebut dengan menandai jalan yang bisa dilewati. Scott memimpin mereka untuk melewati para zombie itu. Namun saat di tengah perjalanan, anak buah Tanaka yang bernama Martin justru membuang lampunya, sehingga membuat Sember yang saat itu berada di belakangnya berjalan ke arah yang lain. Sayangnya saat dia berusaha keluar dari para zombie itu, ia justru menyenggol salah satu zombie, sehingga para zombie mulai bangun dan hendak menyerangnya. Sember berusaha melawan para zombie agar ia bisa keluar dari tempat itu. Namun sayangnya Martin justru menutup dan mengunci pintunya, sehingga Sember terjebak di tengah kerumunan para zombie itu. Melihat hal itu, Gusman pun menanyakan keberadaan Sember pada Martin, tetapi Martin justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang terjadi pada Sember. Tak lama kemudian, Sember tiba-tiba keluar dari jendela. Namun karena ia telah dikerumuni oleh para zombie, Sember menyuruh Gusman untuk segera pergi dari sana. Akhirnya, Gusman terpaksa menembak bensin yang sedang dibawa oleh Sember. Lalu setelah mereka sampai di tempat tujuan, Scott memerintahkan setiap orang untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, yaitu Peter dan Maria pergi ke atas gedung untuk mempersiapkan helikopter. Martin dan Coyote bertugas mengamankan keadaan di luar gedung. Lalu Vander, Dieter, dan Gusman bertugas membuka berangkas, sementara Scott dan Cat bertugas untuk menyalakan generatornya. Kemudian mereka semua segera berangkat untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Saat Coyote dan Martin sedang berjaga di luar, entah mengapa tiba-tiba mereka memancing kemunculan ratu zombie. Ternyata Martin berencana menangkap ratu zombie itu. Melihat ratu zombie akan ditangkap oleh Martin, pengawalnya pun berusaha menyerang Martin. Namun pada akhirnya Coyote berhasil menembak dan mengalahkan pengawal zombie tersebut.
Ternyata Coyote bersedia membantu Martin karena sebelumnya Martin mengatakan bahwa ia membutuhkan darah dari sang ratu zombie agar mereka bisa meneliti darah itu. Namun tampaknya Martin telah membohongi Coyote karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepala dari sang ratu zombie sehingga mereka bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa dikendalikan. Melihat hal itu, Coyote berusaha mengingatkan Martin karena jika Raja Zombie berhasil menemukan tubuh dari Ratu Zombie, maka perjanjian yang telah mereka lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, setelah Scott dan Kate berhasil menyalakan generatornya, Peter dan Maria segera pergi menggunakan lift menuju lantai atas, sementara Vinder dan yang lainnya pergi menuju tempat berangkas itu berada. Setelah sampai di tempat berangkas, mereka bertiga sempat dihadang oleh beberapa zombie hingga akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh tempat itu. Lalu setelah meledakkan pintu yang ada di sana, mereka bertiga terpaksa mencari beberapa zombie yang akan mereka gunakan sebagai umpan untuk menghilangkan jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Setelah berhasil melepaskan jebakan-jebakan yang ada di sana, Dieter pun mulai menjalankan keahliannya untuk membuka kunci dari brankas tersebut. Sementara itu, Peter tampaknya sedang kesusahan untuk menghidupkan helikopternya. Ternyata helikopter itu telah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Bahkan helikopter itu sempat terbakar ketika Peter sedang mengotak-ngatik mesinnya di saat yang bersamaan ketika mereka sedang menonton sebuah berita. Ternyata Presiden telah memajukan jadwal pengoboman menjadi 1 hari lebih cepat dari yang telah direncanakan. Hal itu membuat mereka semua khawatir karena kini mereka hanya memiliki waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan misinya sebelum kota itu diledakkan menggunakan bom nuklir. Setelah mendengar berita itu, Scott dan lainnya pergi ke ruang berangkas. Namun kehadiran mereka justru mengganggu Dieter yang saat itu sedang membuka brankasnya, sehingga ia terpaksa mengulangnya dari awal. Sambil menunggu Dieter membuka brankas tersebut, mereka mulai menghitung uang yang mereka temukan di gedung itu untuk dibagikan secara rata pada seluruh anggota tim yang lain. Setelah menunggu beberapa saat, Dieter akhirnya berhasil membuka pintu brankasnya sehingga mereka semua sangat senang ketika melihat banyaknya tumpukan uang yang ada di dalam brankas tersebut. Tanpa berlama-lama, Scott memerintahkan Vander dan yang lain untuk segera memasukkan uang itu ke dalam tas karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam lagi. Namun tanpa ia sadari, ternyata Cat telah pergi dari sana dan berniat untuk mencari kita sendirian. Di sisi lain, Raja Zombie akhirnya menemukan tubuh dari Ratu Zombie dan membawanya kembali menuju ke markasnya. Mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh Ratu Zombie telah mati, sang Raja Zombie pun sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang gedung tempat Scott dan yang lain berada. Lalu ketika Scott menyadari bahwa Kate pergi untuk mencari kita, ia pun berencana mencarinya bersama Maria. Namun ketika ia hendak memasuki lift, tiba-tiba para zombie datang dan langsung membunuh Maria. Setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie, mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Namun sayangnya, Martin justru membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja. Melihat hal itu, mereka pun mencoba keluar dari sana dengan cara melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Vander.
Sayangnya, ketika Fender dan Dieter sedang menghalau para zombie, tiba-tiba sang raja zombie datang dan mencoba menyerang mereka berdua. Mereka mencoba menembak kepala raja zombie, tetapi karena ia memakai helm besi, mereka tak bisa membunuh raja zombie tersebut, sehingga Fender terpaksa melawan raja zombie dengan menggunakan tangan kosong. Saat raja zombie akan menggigit tangan Fender, Dieter tiba-tiba datang dan memukul raja zombie tersebut. Lalu ia mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan Fender dengan cara memasukkannya ke dalam brankas berisi uang tersebut. Di sisi lain, ketika Martin akan kabur dari sana, ia mencoba mengambil kepala ratu zombie. Namun tanpa ia sadari, ternyata sebelumnya Coyote telah menukar kepala ratu zombie dengan alat penghitung uang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba harimau zombie yang sedang berjaga di luar datang menghampirinya dan langsung menyerang Martin dengan sangat buas. Lalu saat Scott, Coyote, dan Guzman berhasil keluar dari tempat brankas, mereka berencana untuk langsung naik ke tempat Peter. Namun karena para zombie itu berhasil mengejar mereka, mereka pun terpaksa melawan para zombie itu terlebih dahulu. Sayangnya, Guzman justru tergigit oleh salah satu zombie. Akhirnya, ia pun merelakan dirinya sendiri dengan cara meledakkan seluruh granat yang ada di tubuhnya agar Scott dan Coyote bisa selamat dari serangan para zombie itu. Saat mereka berdua sudah sampai di atap, ternyata raja zombie berhasil mengejar mereka. Akhirnya, Coyote pun terpaksa mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam raja zombie. Ia lalu menyuruh Scott untuk segera naik ke helikopter. I know what I'm doing. Namun tiba-tiba raja zombie langsung melemparkan tombak miliknya hingga menancap di tubuh Coyote. Kepala ratu zombie akhirnya terjatuh dari atas gedung. Sementara itu, Cat akhirnya berhasil menemukan kita yang saat itu sedang dikurung oleh raja zombie di dalam markasnya. Namun ketika mereka akan kabur, tiba-tiba zombie bird datang dan langsung menggigit salah satu dari mereka. Setelah Cat berhasil membunuh zombie bird, tiba-tiba raja zombie datang beserta beberapa anak buahnya dan langsung menyerang Cat dan juga kita. Cat berusaha melawan para zombie hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua dan hanya tersisa raja zombie itu. Ketika raja zombie akan menyerang mereka, tiba-tiba Scott datang dan langsung menembakkan granat miliknya. Lalu saat mereka sudah sampai di atap, mereka mengira bahwa Peter sudah pergi dari sana. Namun untungnya Peter kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata raja zombie masih hidup dan ia pun berhasil melompat ke dalam helikopter. Scott pun berusaha melawan zombie itu, namun sayangnya ia sempat tergigit sebelum akhirnya ia berhasil menembak kepala raja zombie tersebut. Tak lama setelah itu terlihat sebuah bom nuklir yang melintas di langit, dan ketika bom itu meledak, hempasan dari ledakan tersebut membuat helikopternya oleng hingga akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat Cat terbangun dari pingsannya, ia menyadari bahwa ternyata Peter dan kita telah meninggal dunia, sehingga kini hanya Scott dan Cat yang selamat dari kecelakaan itu. Namun karena sebelumnya Scott telah digigit oleh raja zombie, Cat terpaksa menembak kepala Scott ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Fender akhirnya berhasil keluar dari dalam brankas setelah bom nuklir itu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Fender mengambil sebuah mobil dan ia pun berencana pergi ke luar negeri sambil membawa beberapa tas berisikan uang senilai ratusan juta dolar.
Namun ketika ia berada di dalam pesawat, entah mengapa dirinya merasa sangat pusing sehingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam toilet. Di sana ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah digigit oleh Raja Zombie dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.